Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, kita ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian, kepada teman-teman yang sudah mau mampir ke channel ini. Semoga teman-teman bisa betah, dan terutama kita ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman kita yang sudah mau mensupport channel ini dengan cara like, share, komen, subscribe. Kita doakan semoga teman-teman kita sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan jodohnya. Amin. Bagi teman-teman yang ingin berbagi kisah juga di sini, silahkan teman-teman bisa untuk mengirimkan kisah teman-teman sekalian melalui email pribadi saya, yaitu kitapendukung7@gmail.com. Semoga teman-teman terhibur, semoga kita sama-sama bisa mengambil nilai positif maupun nilai-nilai yang baik yang terdapat di dalam cerita kita ini. Begitupun sebaliknya, semoga hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu tidak terjadi lagi di masa sekarang maupun di masa mendatang. Semoga juga kita sama-sama bisa untuk memperbaiki diri agar kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Berhubung saat ini kita sudah berada di part 17, bagi teman-teman yang belum menyaksikan kisah kita dari part 1 sampai dengan part 16, alangkah lebih baiknya untuk menyaksikan kisah kita dari part 1 sampai dengan part 16-nya terlebih dahulu, dan link dari videonya ada di deskripsi di video ini. Check it out. Dan oke guys, inilah dia ceritaku di part 17. Setelah Mas Wandi berkata demikian, Mas Wandi menggenggam tanganku dan meletakkannya di atas pusaka miliknya. Dan kami berdua masih asik menyaksikan adegan tersebut, di mana salah satu teman dari Kak Farhan mengelus-ngelus pusaka miliknya yang cukup panjang. Pada awalnya, teman Kak Farhan tersebut melakukannya dengan begitu pelan, terlihat begitu sangat menikmati. Namun, lama-kelamaan ia melakukannya dengan semakin cepat dan kasar, dan di akhir aksinya ia memukul pusaka tersebut dengan cukup keras. Aduh! Teriak Kak Farhan merasa kesakitan, disertai dengan gelak tawa dari teman-temannya yang memenuhi suasana sore itu. Aku dan Mas Wandi pun ikut tertawa juga melihat tingkah mereka yang begitu konyol. Di sela-sela tawa kami, Mas Wandi masih memainkan tanganku di atas pusaka miliknya. Di sore itu, Mas Wandi menggunakan celana dari bahan dasar yang cukup tebal. Meskipun demikian, tangan kecilku masih mampu merasakan suatu benda yang berada di dalam celana Mas Wandi, di mana benda tersebut sudah tidak begitu asing lagi bagiku. Namun, benda tersebut semakin membuat aku penasaran akannya. Sepertinya di sore itu, Mas Wandi menginginkan aku memainkan pusaka miliknya. Terlihat dari ekspresinya yang begitu menikmati saat tangan mungilku mengelus-ngelus daerah sensitif miliknya.
Lama-kelamaan benda tersebut semakin terasa, dan kini benda tersebut terasa bergerak-gerak, seolah-olah ia berontak dan ingin keluar dari sarangnya. Dengan asiknya, Mas Wandi memainkan tangan mungilku, dan aku tidak bisa berbuat banyak kala itu. Aku hanya mengikuti saja permainan yang sedang dimainkan oleh Mas Wandi. Dan jujur saja, aku begitu menikmati permainan tersebut. Hingga akhirnya pusaka milik Mas Wandi benar-benar menegang. Terlihat dari tonjolan yang terdapat di celananya, terlihat begitu besar. Mungkin Mas Wandi merasa sudah tidak tahan lagi, hingga Mas Wandi hendak membuka celananya. Di saat hendak membuka celananya, tiba-tiba saja salah satu dari teman Kak Farhan mendatangi saung tersebut. Dia adalah Kak Mamat, di mana Kak Mamat tadilah yang sudah memainkan pusaka milik Kak Farhan. Ternyata pancing milik Kak Mamat terputus, dan itu terjadi di saat kami berdua begitu menikmati permainan singkat tadi. Kebetulan Kak Mamat membawa pancing cadangan yang ia letakkan di saung yang sedang kami tempati. Dan kini ia berjalan menuju ke arah kami guna mengambil pancing cadangannya. Saat tiba di saung, Kak Mamat berkata, "Maaf Mas, minta tolong pancingnya." Lantas Mas Wandi mengambilkan pancing tersebut, yang ternyata sedari tadi berada di belakang kami berdua, dan memberikannya kepada Kak Mamat. Singkat cerita, setelah bercakap-cakap dengan Mas Wandi, kini Kak Mamat kembali ke tempatnya ia memancing. Saat ia berlalu pergi, aku sempat memperhatikannya, di mana perawakannya mirip dengan Kak Farhan. Akan tetapi, dia lebih pendek dari Kak Farhan, dengan badan yang lebih berisi darinya, dan juga kulit yang lebih putih daripada Kak Farhan. Mungkin karena merasa tidak aman, akhirnya Mas Wandi mengajakku untuk pulang ke rumah. Aku menyetujui ajakan Mas Wandi tersebut, dan kini kami berdua beranjak pulang ke rumah, dengan aku yang digendong di bagian depan Mas Wandi. Saat berada di gendongannya, aku masih dapat merasakan tonjolan tersebut, di mana tonjolan itu masih terasa begitu keras. Akan tetapi tidak begitu mencolok, karena celana yang tebal yang digunakan oleh Mas Wandi. Di sepanjang perjalanan pulang, Mas Wandi merayuku agar nanti malam aku tidur di rumahnya. Pada awalnya aku menolak ajakan tersebut, namun Mas Wandi tidak mudah menyerah. Berkali-kali Mas Wandi merayuku. Di salah satu rayuannya, Mas Wandi berjanji akan membelikanku es krim. Saat Mas Wandi berkata demikian, terbayanglah di pikiranku di mana aku sedang memakan es krim yang manis dengan begitu nikmatnya. Lantas aku mengiyakan ajakan Mas Wandi tersebut. Saat kami melintasi rumahku, kami melewatinya saja, dan terlihat bapakku sudah masuk ke dalam rumah, menandakan bapakku sedang istirahat karena telah usai dari bekerja. Hingga tibalah kami di rumah Mas Wandi, di mana ibuku masih berada di sana
sedang asik mengobrol dengan para ibu-ibu lainnya. Oke guys, cukup sekian dulu di video kali ini. Apabila teman-teman suka, silahkan like, share, comment, and subscribe. Atas segala khilaf dan salah saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Terutama saya mohon maaf kepada teman-teman yang masih penasaran dan teman-teman yang masih belum mendapatkan jawaban dari pertanyaan teman-teman pada video kita sebelumnya. Insya Allah akan kita usahakan jawaban dari pertanyaan teman-teman tersebut akan kita hadirkan di video kita selanjutnya. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah mau mensupport channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Semoga kedepannya channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan semoga juga itu menjadi suatu amal kebaikan bagi teman-teman sekalian. Kita doakan semoga teman-teman sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan jodohnya. Amin. Saya Bima pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.